Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillahilladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan bi idnihi wa sirajam munira. Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada kali ini kita akan memasuki kajian ayat keempat dari surat Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Semoga apa-apa yang akan kita kaji berikutnya ini akan menambah keimanan kita dan menambah pemahaman kita tentang surat Al-Fatihah. Ibu-ibu yang berbahagia, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tersebut adalah juga penguasa hari pembalasan yang akan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap amal hamba-hambanya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Yaumuddin adalah hari pembalasan, sebagaimana sebuah atsar yang diriwayatkan darinya. An Ibnu Abbasin qol Yaumuddin yaumul hisab lil khalaiq yadinuhum bi a'malihim in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun illa man afa anhu. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Yaumuddin itu adalah hari perhitungan bagi seluruh makhluk. Mereka akan dibalas berdasar amal mereka. Bila baik, maka baiklah hisabnya, dan jika buruk, maka buruklah hisabnya, kecuali Dia Allah memaafkannya. Pada hari pembalasan nanti, Allah adalah Raja yang menguasai semesta. Tiada lagi raja-raja dunia yang sekarang seolah-olah sangat berkuasa. Ketika hari pembalasan di akhirat nanti, tiba-tiba mereka tak memiliki kekuasaan apapun. Bahkan mereka termasuk orang yang akan diadili, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Qala Rasulullah SAW, yaqbidullahul arda wa yatwis sama biyamini summa yaqul anal malik ainal mulukul ard ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Rasulullah SAW bersabda, Allah menggenggam bumi dan Ia menghamparkan langit dengan tangan kanannya. Kemudian Dia berfirman, Aku adalah Raja. Mana raja-raja bumi tersebut? Mana para raja yang sewenang-wenang itu? Dan mana orang-orang yang menyombongkan diri tersebut? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibu-ibu yang berbahagia, setiap umat manusia akan menghadapi suatu pembalasan yang amat menakutkan, seperti tergambar dalam surat Abasa ayat 33 sampai dengan 37 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Yang artinya, dan apabila datang suara yang memekakkan, yaitu tiupan sangkakala yang kedua,
pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan dari bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, dan setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Pada hari itu, setiap orang sangat takut terhadap hasil hisabnya, dan mereka ingin hisab tersebut ditunda lebih lama agar mereka dapat beramal soleh. Tapi saat itu bukanlah saat untuk beramal, sebab mereka telah diberi kesempatan untuk beramal ketika di dunia dahulu, dan mereka tidak mempergunakannya dengan baik, bahkan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka hidup tanpa tujuan yang jelas. Langkah-langkahnya sama sekali tidak dikoordinasikan dalam kepentingan Islam dan umatnya. Mereka tidak menyadari apa arti kehadirannya di dunia ini. Apakah hanya untuk menikmati kesenangan-kesenangan saja, atau hanya untuk menuai penderitaan saja? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa penciptaan mereka tidak sia-sia dan memiliki tujuan-tujuan mulia dan besar untuk menjadi hamba Allah dan menjadi khalifatullah sebagai wakil Allah di bumi yang akan memakmurkan dan mengatur bumi ini dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang agung. Berbeda dengan di atas adalah kaum materialistis dan ateis yang menganggap bahwa kehidupan ini tak perlu dipertanggungjawabkan kelak. Mereka merasa tiada zat yang berkuasa sebagai pencipta alam ini, sehingga kehidupan di dunia ini dipergunakan untuk bersenang-senang dan menikmati apa saja yang disukainya, tanpa ada hambatan dan ketakutan untuk mempertanggungjawabkannya. Padahal sekali gagal dalam melaksanakan amanah kehidupan, hidup ini tak akan pernah terulang lagi bagaimanapun kita menginginkannya. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran telah dijelaskan. Di antaranya adalah surat Al-Munafiqun ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin, yang artinya, dan infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kita memasuki kajian tentang pertanggungjawaban. Mengenai pertanggungjawaban pada hari pembalasan, Profesor Quraish Shihab membaginya menjadi dua macam pertanggungjawaban, yaitu 1. Pertanggungjawaban yang bersifat individual, di mana setiap orang mempertanggungjawabkan amalnya masing-masing, sebagaimana tercantum dalam surat Maryam ayat ke-95 yang berbunyi, A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi illa atar-rahmani abda. Laqad ahsahum wa addahum adda. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Yang artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Yang kedua, jenis dari pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban yang bersifat kolektif atau jama'i, di mana setiap bangsa, umat, atau kelompok mempertanggungjawabkan sejarah perjalanan bangsanya, kelompoknya, dan bagaimana peran setiap individu dalam sejarah perjalanan bangsa tersebut. Hal tersebut tercantum dalam surat Al-Jasiyah ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tara kullu ummatin jasiyah kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan buku catatan amalnya. Pada hari itu kalian akan dibalas terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari itu, yaitu Yaumuddin, masing-masing umat berkumpul untuk menyelesaikan urusan-urusan yang tak selesai di dunia ini. Mungkin ada orang yang disakiti, dipenjarakan, atau dihinakan. Padahal sebenarnya, dialah orang yang seharusnya diikuti oleh kaum tersebut, karena selalu menyampaikan kebenaran dan menentang kezaliman yang merupakan misi utama ajaran Islam untuk mewujudkan rahmat bagi alam semesta. Mungkin ada orang yang karena struktur kemasyarakatan menjadi sangat kaya, sedangkan yang lainnya menjadi sangat miskin, atau sebagian lainnya menjadi sangat bodoh dan lemah, karena kekuasaan di masanya tidak berpihak kepada kemiskinan dan kefakiran. Sedangkan makna umat yang nantinya akan mendapat pengadilan dari Allah, menurut Profesor Dawam Raharjo dalam bukunya Ensiklopedia Al-Quran, adalah sangat luas sekali. Umat dapat berupa suatu organisasi atau lembaga keagamaan atau kemasyarakatan. Dapat pula berupa sekumpulan orang yang memiliki visi dan misi yang sama, atau bahkan suatu negara atau masyarakat yang terkumpul dalam suatu negara. Jika demikian, maka dapat dikatakan setiap kelompok, organisasi, lembaga, atau negara akan mempertanggungjawabkan segala perjalanan sejarah bangsa atau umat. Demikianlah ibu-ibu sekalian, kajian kita tentang ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Semoga
kita mendapat manfaat dari kajian kita pada hari ini. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.